pagi yang cerah, minggu pagi yang bersemangat. Ya nggak adik-adik? Nah, minggu ini kita kebaktian sekolah minggunya pakai YouTube, ya. Nah, adik-adik tidak boleh pindah channel ya. Tetap stay tune di channel Sekolah Minggu Menteng ini, ya. Nah, adik-adik, ayo kita semua bergembira, memuji Tuhan, mulai sekolah minggu kita dengan bersemangat, ya. Nah, ayo adik-adik yang belum siap, ayo mari kita siapkan diri kita untuk sekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Yuk, kita nyanyi dulu adik-adik satu lagu. Oh ya, sebentar. Sebelum mulai, absen dulu ya. Jadi kakak tahu siapa aja yang udah hadir, ya. Oke, absen dulu. Nah, adik-adik, udah absennya kan? Nah, adik-adik, yuk kita mulai sekolah minggu, kita memuji Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Nah, karena apa? Karena apakah adik-adik merasa bahwa Tuhan Yesus sayang sekali kepada adik-adik? Adik-adik bangun dalam keadaan sehat, mama papa sehat, adik kakak sehat, ya. Betapa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Nah, oleh sebab itu, yuk sekarang kita nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah, ya. Yang kencang ya. Adik-adik, senang kan sudah bernyanyi bersama? Nah, sekarang sebelum lanjut lagi, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, kita bersama-sama berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh dikumpulkan bersama-sama untuk bersekolah minggu online. Tuhan Yesus, walaupun kami tetap online, namun kami tetap yakin bahwa Tuhan Yesus tetap hadir di rumah kami masing-masing dan menyertai sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus kiranya berkenan menyertai agar firman yang disampaikan dapat terus kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik lanjut lagi ya. Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Judulnya pasti adik-adik tahu nih judulnya nih. Tahu nggak judulnya itu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Yesus. Kenapa adik-adik? Karena kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Tadi kan Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik. Kita dikasih kesehatan, dikasih mama papa yang sehat, adik kakak yang sehat, kehidupan yang menyenangkan. Nah, tapi sekarang apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Apa cuma Tuhan Yesus saja yang mengasihi adik-adik? Nah, oleh sebab itu, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik pada kita. Ya, yuk adik-adik, kita bernyanyi Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku
adik-adik, kita mengasihi Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi harus ada wujudnya mengasihi itu. Tidak hanya bilang, saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi wujudnya apa? Kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya persembahan. Kita nyanyikan yuk bersama-sama. Aku bawa dan berikan. Adik-adik, nanti persembahannya titip ke papa mama ya. Atau adik-adik boleh simpan sampai nanti kita dikasih kesempatan untuk berkumpul kembali. Oke, yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa ya. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Sertailah tangan-tangan yang mengelolanya agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi. Sebelum mendengarkan cerita, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Nah, kakak mau mengajak adik-adik menyanyi, judulnya lagunya apa? K-A-S-I-H. Nah, kasih ya. Kita mau nyanyi tentang K-A-S-I-H. Oke ya? Sekarang nyanyi yang kencang ya adik-adik ya.
ikut memuji Tuhan bersama kakak. Adik-adik lanjut ya, mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita panggilin ya Kak Irin ya. Adik-adik mau dengar cerita kan? Kak Irin. Oke, bye-bye adik-adik. Halo semuanya, kita ketemu lagi di pagi hari ini ya. Kalau tadi kita sudah menyanyi-nyanyi bersama Kak Natasha, sekarang saatnya kita apa? Kita akan mendengarkan cerita. Cerita kita pada pagi ini judulnya Persembahan yang Berharga. Diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ke-8. Sebelum mendengarkan cerita, tentu kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Pimpinlah kami satu persatu anak-Mu ini ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, memahami firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalau mama kita mau ulang tahun, terus kita mau ngasih kado sama mama, mana kado yang akan kita pilih dari dua ini? Apakah kado ini atau kado yang ini? Mana yang kita pilih? Yang ini? Bukan ya. Tentu dong kita pilih yang ini. Yang cantik. Kado yang indah kelihatannya. Karena mama pasti senang menerima kado yang indah seperti ini. Kenapa kita ingin memberikan yang terindah sama mama? Karena kita sayang sama mama. Jadi kita ingin memberikan kado yang terindah untuk mama. Nah, sama halnya dengan Maria. Maria juga memberikan persembahan yang berharga untuk Tuhan Yesus. Mau tahu seperti apa ceritanya? Kita saksikan dulu ya video yang akan ditayangkan sebentar ini. Kak Aldi, tolong dong tayangkan videonya. Jadi, 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang, maka Simon, seorang kusta yang dulu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Marta, Maria, dan Lazarus pun turut diundang dalam perjamuan itu. Adik-adik, Marta juga ikut melayani di sana. Dan Lazarus juga berbicara dengan Yesus. Tapi, di mana ya Maria? Adik-adik, Maria pulang ke rumahnya untuk mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tapi, untuk apa minyak narwastu itu ya? Oh, rupanya adik-adik, Maria ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pelan-pelan ia mendekati Tuhan Yesus dan duduk di kakinya. Maria kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus adik-adik. Tak hanya meminyaki kaki Tuhan Yesus, tapi Maria juga menyekanya dengan rambutnya. Sehingga seluruh rumah Pak Simon menjadi wangi sekali. Namun, di tengah peristiwa itu, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia tidak senang melihat hal itu. Dia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Adik-adik, Yudas bilang begitu bukan untuk memperhatikan orang miskin, tapi supaya dia bisa mengambil uang penjualannya. Aduh, Yudas ini kok jahat sekali ya. Nah, adik-adik, tahu nggak minyak narwastu itu sangat mahal harganya.
minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Coba adik-adik buka kamus Alkitab, ada penjelasan soal dinar di situ. Jadi, dinar itu adalah mata uang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi kalau mau beli minyak narwastu, harus bekerja selama 3. Lumayan mahal ya adik-adik ya. Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Maria yang mengasihi Dia. Perbuatan Maria kepada Tuhan Yesus perlu diacungi jempol adik-adik. Maria ini, dia memberi dengan hati yang tulus. Siapa di sini yang mau jadi seperti Maria? Anak-anak, apa yang telah kita saksikan di video tadi? Ya, Tuhan Yesus menghadiri perjamuan yang diadakan di rumah Simon. Di dalam perjamuan itu, Lazarus ikut makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sementara Marta melayani di perjamuan itu dengan membawakan makanan, dengan menyiapkan minuman. Lalu, apa yang diperbuat oleh Maria ya? Ternyata anak-anak, Maria mengambil botol yang berisi minyak narwastu. Kemudian minyak narwastu yang ada di botol itu diberikan ke kaki Tuhan Yesus untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus sampai minyak yang ada di dalam botol itu habis anak-anak. Dan karena minyak narwastu itu harum, maka seisi ruangan itu menjadi semerbak oleh wanginya minyak narwastu. Dan selanjutnya, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Ternyata ada yang tidak suka ya anak-anak dengan apa yang dilakukan Maria, yaitu Yudas Iskariot. Kata Yudas Iskariot, minyak narwastu itu kan mahal, lebih baik dijual. Harganya bisa 300 dinar. Bisa dibagi-bagi ke orang miskin. Tapi jawab Tuhan Yesus, biarkanlah dia. Dia sedang mempersiapkan penguburanku. Anak-anak, kita bisa belajar apa dari Maria? Maria telah mempersembahkan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa loh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti apa ya caranya? Kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, yang senang menyanyi dan suaranya bagus, mengangkat puji-pujian bagi Tuhan Yesus, atau yang senang main musik, bergitar, main piano atau alat musik lainnya. Kita iringi puji-pujian di sekolah minggu atau di gereja. Atau juga kita menolong orang yang kesusahan, menghibur mereka yang sedang sedih. Jadi tentu kita semua bisa ya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Demikian anak-anak cerita kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sekarang ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar untuk mempersembahkan yang terbaik. Kiranya Engkau pimpin kami semua Tuhan, untuk setia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Seperti ini ya caranya, kita simak bersama yuk. Anak-anak, untuk aktivitas kita pagi ini kita perlukan karton berukuran 16 x 20, origami warna terang 7,5 x 7,5 cm,
isolasi atau selotip, lem, 1 stik es krim, alat tulis, dan gunting. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita letakkan telapak tangan kita di atas karton, kemudian kita lipat jari-jari kecuali telunjuk. Jadi seperti kita membentuk angka 1 dengan jari kita. Lalu kita gambarkan mengikuti jari-jari yang sudah kita letakkan di atas karton. Kemudian setelah itu kita gunting. Setelah digunting, jadinya seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita letakkan dulu, kita ambil origami, kita bentuk hati. Seperti ini kita bentuk hati, lalu kita gunting berbentuk hati. Setelah kita gunting jadinya seperti ini ya anak-anak. Setelah itu kita ambil lem, kita lekatkan lem, dan selanjutnya kita tempelkan di karton yang tadi telah kita gunting. Kita tempatkan di tengah-tengah. Jadilah seperti ini. Selanjutnya, pada origami yang telah kita tempel tadi, kita tuliskan God is number 1. Kita tulis dengan spidol supaya terlihat jelas ya anak-anak. God is number 1. Seperti ini. God is number 1. Terakhir, kita tempelkan stik es krim di bagian belakang karton dengan menggunakan selotip. Kita rekatkan dengan kuat. Nah, sudah jadi. God is number 1. Tuhan nomor 1. Jadi, kita selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih anak-anak telah mengikuti aktivitas pagi ini. Anak-anak, kita telah melakukan aktivitas yang akan mengingatkan kita untuk selalu menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Selamat hari Minggu teman-teman. Aku akan sekolah minggu dengan baik, walaupun harus bangun pagi banyak, tontonan TV dan YouTube yang lebih bagus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.